Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar membaca buku fikih Islam. Jadi belajar fikih dengan dasarnya buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rashid. Pada kali ini kita akan melanjutkan ke bab yang kelima, yaitu bab puasa. Karena kebetulan video ini dibuat pada bulan puasa, jadi kita coba bahas yang puasa dulu. Baiklah, puasa, saumu menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan tidur, menahan berbicara, menahan makan, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, menahan diri dari sesuatu yang membukakan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu hingga waktu kelihatan benang yang putih dan benang yang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah 187. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Umar qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aqbala al-lailu wa adbara an-nahar wa ghabatis syams faqad aftara as-shaim. Dari Ibnu Umar katanya, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam datang, siang lenyap, dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lanjut ke macam-macam puasa. Puasa ada 4 macam, yaitu yang pertama puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Jadi puasa wajib ada 3, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Lalu macam yang kedua yaitu puasa sunat, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Nah, puasa haram itu yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji atau Idul Adha, dan 3 hari sesudah hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Idul Adha, bukan haji. Puasa bulan Ramadan itu salah satu dari rukun Islam yang 5. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf balik berakal. Fardu ain, jadi setiap orang kena kewajibannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana telah difardukan atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa itu dalam beberapa hari saja. Ini dalam kurung 30 atau 29 hari. Surah Al-Baqarah ayat 183-184. Rasulullah SAW sendiri telah mengerjakan puasa 9 kali Ramadan, 8 kali 29 hari, 1 kali cukup 30 hari. Beliau berkata dalam hadis Bukhari, bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Nah, hadisnya Bunyal Islam ala khamsin,
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak atau patut disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mengerjakan sholat 5 waktu, membayar zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Puasa Ramadan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang berikut. Yang pertama, dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri. Lalu yang kedua, dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Maksudnya bulan tanggal Sya'ban itu dilihat. Tetapi kalau bulan tanggal 1 Sya'ban tidak terlihat, tentu kita tidak dapat menentukan hitungan cukupnya 30 hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana salasin." Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan dalam kurung di bulan Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan dalam kurung di bulan Syawal. Maka jika ada yang menghalangi sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan yang ketiga, dengan adanya melihat atau ru'yat yang dipersaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim. Hadisnya, Inna ibna Umar radhiyallahu anhuma ra'ahu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa shoma wa amaron nasa bisyami. Bahwasanya Ibnu Umar telah melihat bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan beliau menyuruh orang banyak agar berpuasa pula. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu sabda Rasulullah SAW lagi, An Ikrimah an Ibni Abbas qala jaa a'rabiyyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aitul hilal faqal atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala ya Bilal adzin finnas falyasumu ghoda. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, katanya, telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, saya telah melihat awal bulan Ramadan. Rasulullah bertanya kepadanya, adakah engkau mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah? Ia menjawab, iya. Rasulullah bertanya lagi, adakah engkau mengaku bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Jawabnya, ya. Sudah, saya mengaku. Dalam kurung, artinya saya orang Islam. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan, hai Bilal, beritahukan hal itu kepada orang banyak supaya mereka berpuasa esok harinya. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Ahmad. Rawahul khamsah illa Ahmad. Hadis Nabi yang berikutnya, An Amir Makkatal Haris ibni Hatib qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sikali ru'ya fa illam narahu wa syahida adl nasakna bi syahadatihima. Dari Amir Makkah Al-Haris ibnu Hatib. Dia telah berkata, telah menjanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami supaya puasa dengan melihat bulan. Jika kami tidak dapat melihat bulan itu, supaya kami puasa dengan kesaksian 2 orang yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni.
Dengan hadis tersebut di atas, timbullah dua paham mengenai kesaksian melihat bulan Ramadan itu. Sebagian ulama berpendapat cukup disaksikan oleh seorang saja. Berarti apabila telah dipersaksikan oleh seorang kepada hakim bahwa ia telah melihat bulan, hakim bolehlah menetapkannya. Dan wajiblah diumumkannya kesaksian itu. Maka rakyat umum telah wajib berpuasa esok harinya. Sebagian ulama lagi berpendapat, kesaksian satu orang itu saja belum dapat menjadi dasar untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Tetapi harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Pendapat ini berdasarkan hadis Al-Haris tersebut, hadis yang terakhir. Ketentuan yang keempat, dengan kabar mutawatir, yaitu kabar orang banyak. Sehingga mustahil mereka akan dapat sepakat berdusta atau sekata atas kabar yang dusta. Lalu yang kelima, percaya kepada orang yang melihat. Yang keenam, tanda-tanda yang biasa dilakukan di kota-kota besar untuk memberitahukan kepada orang banyak atau halayak umum, seperti lampu, meriam, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, dengan ilmu hisab atau kabar dari ahli hisab atau ilmu bintang. Sabda Rasulullah SAW, an Ibni Umar, an Rasulillah SAW, qala, idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghamma alaikum faqdurulah. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, sabdanya, apabila kamu melihat bulan di bulan Ramadan, hendaklah kamu berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan di bulan Syawal dalam kurung, hendaklah kamu berbuka. Maka jika tertutup antara kamu dan tempat terbit bulan, hendaklah kamu kira-kirakan bulan itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Kata beberapa ulama, di antaranya Ibnu Suraidi, Mutarrif, dan Ibnu Qutaibah, yang dimaksud dengan kira-kira ialah dihitung menurut hitungan secara ilmu falak atau ilmu bintang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta diaturnya tempat perjalanannya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah menjadikan yang demikian itu tiada dengan percuma, melainkan adalah dengan haknya, dalam kurung ketentuannya. Juga dikemukakannya segala keterangan itu bagi kaum yang suka mengetahuinya. Quran Surah Yunus ayat 5. Sesungguhnya kalau kita perhatikan amal ibadah kita sehari-hari di zaman kemajuan sekarang ini, sekali lagi buku ini tahun 89 ya. Jadi konteksnya pada tahun 89. Ya mungkin sebagian masih relevan dengan sekarang. Seperti waktu sholat yang 5, sudah sepakat seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk memakai jam yang telah ditetapkan dalam jadwal waktu sholat, menurut persesuaian waktu-waktu sholat di tempat masing-masing. Jelasnya, agama Islam telah menentukan waktu satu persatunya dari sholat 5 waktu. Misalnya, zuhur ditentukan dengan condong matahari ke sebelah barat, asar ditentukan dengan lebih bayang-bayang sepanjang badan, isya ditentukan dengan hilangnya syafaq, dan subuh awal waktunya ditentukan dari terbit fajar. Sekalian waktu sholat tersebut ditentukan oleh nas syara atau agama dengan ukuran panjang matahari. Maka dengan kemajuan ilmu falak atau ilmu bintang, dapatlah ulama-ulama falak menyesuaikan ukuran perjalanan matahari tadi dengan jam yang terpakai di tiap-tiap negeri guna mempermudah amal ibadah yang amat penting itu. Sekarang telah diamalkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini dengan tidak sedikit pun menaruh syak atau ragu lagi. Di mana-mana, jika seseorang ingin mengetahui waktu sholat, baik pada waktu matahari tidak kelihatan maupun pada waktu matahari bersinar di depannya, dia tidak perlu memeriksa matahari lagi.
Hanya dengan mudah saja ia melihat jamnya. Sekiranya jam telah menunjukkan waktu yang dikehendakinya, dia terus azan atau bang dan iqamah, lalu sholat. Begitulah amal yang telah dilakukan oleh segenap muslimin di mana-mana, di seluruh dunia Islam. Tetapi sayang, di Indonesia ini kita setiap tahun selalu mendengar perbantahan atau perdebatan umat Islam dalam hari permulaan puasa dan penghabisannya. Sebagian berpendapat berpuasa itu cukup diketahui dengan hitungan sebagaimana amal yang berlaku pada waktu sholat tadi. Sedangkan sholat ibadah yang terutama sekali di antara beberapa ibadah. Telah diakui sahnya dengan mempergunakan hitungan falak, apalagi puasa. Sebagian yang lain berpendapat untuk menentukan awal dan akhir bulan puasa itu wajib dengan melihat bulan. Tidak sah beramal dengan hitungan secara falak. Karena dalam hadis diterangkan bahwa ketetapan mulai dan habisnya puasa itu adalah dengan melihat bulan. Mereka lupa bahwa waktu sholat tadi juga ditetapkan dengan ukuran perjalanan matahari, bukan dengan jam, sebagai yang mereka amalkan dalam tiap-tiap sholat mereka. Tetapi oleh karena jam itu telah disesuaikan dengan nas syara, maka kita tidak perlu lagi melihat matahari. Kita bertanya, mengapa tidak dijalankan seperti itu juga untuk puasa? Kalau kita periksa lebih jauh dan kita perhatikan sedalam-dalamnya, taulah kita bahwa keadaan kedua waktu ibadah itu sama. Begitu juga perhitungan dalam ilmu falak. Juga sama, yaitu untuk mencari persesuaian dengan waktu yang ditentukan oleh syarak. Kedua perhitungan itu diakui sahnya oleh ahli falak sesudah dilakukan percobaan dalam masa berpuluh-puluh tahun. Waktu sholat dan puasa itu semuanya mempunyai nas dari agama. Kedua nas tidak menyinggung-nyinggung perhitungan falak. Tetapi karena maksud dan arti perhitungan itu sama dengan nas agama, maka dipandang bahwa perhitungan itu hanya semata-mata untuk menyesuaikan nas dengan keadaan. Untuk memudahkan amal ibadah. Harus diingat bahwa di sebagian negeri melihat bulan itu tidak mudah. Malahan banyak pula negeri yang tidak dapat melihat bulan pertama itu. Lalu yang berikutnya pendapat-pendapat tentang melihat bulan. Apabila awal bulan Ramadan itu kelihatan atau dapat dilihat, pada sebagian negeri dan di lain negeri tidak, maka wajib puasa bagi penduduk negeri-negeri yang melihatnya. Ini terang tidak ada perbedaan paham. Yang menjadi perselisihan paham antara ulama-ulama ialah terhadap negeri yang tidak melihatnya. Apakah wajib atau tidak atas penduduk negeri yang tidak melihat itu puasa? Karena ada yang melihatnya di negeri lain. Dalam hal ini timbul beberapa paham sebagai berikut. Paham yang pertama, tidaklah wajib puasa atas penduduk negeri yang tidak melihatnya. Berarti melihat bulan di negeri lain tidak mewajibkan puasa atas penduduk negeri yang tidak melihatnya. Pendapat yang kedua, wajib puasa atas penduduk negeri yang tidak melihat itu apabila melihat bulan ditetapkan oleh imam. Sebab imam mempunyai hak terhadap semua negeri yang diperintahnya. Pendapat yang ketiga, hanya wajib puasa atas penduduk negeri-negeri yang berdekatan dengan negeri-negeri yang melihat. Tetapi terhadap penduduk negeri yang jauh dari negeri tempat melihatnya tidak wajib puasa. Nah, ukuran jarak jauh dekat ada pula beberapa pendapat untuk pendapat ketiga ini. Ada 3 pula. Yang pertama yang dinamakan jauh ialah sama dengan perjalanan qashar. Yang kedua, perbedaan hawa. Panas atau dinginnya negeri itu dibandingkan dengan negeri tempat melihat bulan. Lalu jarak yang ketiga ukurannya adalah perbedaan matoli atau terbit matahari. Pendapat inilah yang lebih dekat pada pengertian ilmiah. Lalu pendapat tentang melihat bulan yang keempat, yaitu wajib puasa atas penduduk negeri yang pada adatnya kemungkinan melihat sama dengan negeri yang melihat itu apabila tidak ada yang menghalanginya. Lalu pendapat yang kelima, tidaklah wajib apabila negeri itu berbeda tinggi atau rendahnya dengan negeri tempat melihat bulan. Nah ini, timbulnya perbedaan paham ini disebabkan hadis Quraib yang di bawah ini. Karena dalam hadis itu Ibnu Abbas tidak berbuka ketika penduduk Syam melihat bulan. Nah, ini agak panjang ini hadisnya. An Quraib anna Ummal Fadli ba'atsathu ila Muawiyah bisyam. Faqala
faqadimtu Syam faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitul hilala lailatal jumu'ah thumma qadimtul Madinah fi akhiris syahri fasa'alani Abdullah ibn Abbas faqala mata ra'aitumul hilal faqultu ra'ainahu lailatal jumu'ah faqala anta ra'aitah faqultu na'am wa ra'ahun nas wa soma Muawiyah faqala lakinna ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina aw naro faqultu ala takfa biru'yati Muawiyah wa siyamih faqala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Quraib, sesungguhnya dia telah diutus oleh Ummul Fadli ke Sam untuk menemui Muawiyah. Katanya, saya sampai di Syam, lalu saya selesaikan keperluan Ummu Fadli. Sewaktu saya di Syam itu terjadilah ru'yat hilal Ramadan. Saya lihat bulan pada malam Jumat. Kemudian saya kembali ke Madinah pada akhir bulan. Abdullah bin Abbas bertanya kepada saya, katanya, bila kamu melihat bulan? Saya jawab, pada malam Jumat. Abdullah bertanya lagi, engkau sendiri melihatnya? Saya jawab, ya, saya sendiri melihatnya, dan orang banyak pun melihatnya pula. Lalu mereka puasa, dan Muawiyah pun puasa. Kemudian Abdullah berkata, tetapi kami melihat bulan pada malam Sabtu, maka kami teruskan puasa sampai cukup 30 atau sampai kami melihat bulan. Lalu saya bertanya, apakah tidak cukup dengan melihatnya Muawiyah akan bulan dan dengan puasanya? Jawab Abdullah, tidak. Begitu diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Baik, itu mukadimah untuk bab puasa. Jadi sampai dengan melihat perbedaan pandangan tentang bagaimana melihat bulan. Demikian, nanti kita sambung dengan video berikutnya di syarat puasa, insyaallah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.